Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi, Bu. Kaifa halukum? Alhamdulillah, khair wa alhamdulillah. Alhamdulillah, bikhair. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni alamin. Muhammad Bil Fatih Rai Alteja. Hadir. Mbak Tasya Dwi Aryani. Hadir. Ayu Rianti. Hadir. Putri Azhara. Hadir. Adelia Safitra. Anak-anakku semuanya, sebelum melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek semangat kalian. Oke, Ibu punya yel-yel. Ibu contohkan, setelah itu kalian tirukan ya. Ya. Yel-yelnya seperti ini. 1, 2, 3. Semangat belajar pasti bisa. Oke, yuk bisa kan dimulai? Bisa. 1, 2, 3. Semangat belajar pasti bisa. Oke, tepuk tangan semuanya. Pada pembelajaran minggu lalu, kita telah mempelajari mengenai kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira ada yang masih ingat gak mengenai materi minggu lalu? Masih lupa ya? Oke. Baik, peristiwa kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertepatan dengan peristiwa apa? Ada yang bisa menjawab? Atau gini, disebut tahun apakah pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir? Gajah. Iya, benar, disebut tahun gajah. Karena pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, kota Mekah itu diserang oleh pasukan tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraham. Namun atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan tersebut hancur karena dihujani batu atau kerikil panas yang dibawa oleh segerombolan burung. Disebut burung apa? Ababil. Ya, burung tersebut membawa batu atau kerikil yang diambil dari neraka, sehingga pasukan tentara gajah tersebut hancur. Masih ada yang ingat kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Senin tanggal 13 Rabiul Awal. Ya, benar. Bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Oke. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai masa kanak-kanak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sudah menyiapkan videonya, silahkan nanti kalian simak ya. Masa kanak-kanak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa menjelang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keadaan di kota Mekah dalam bidang usaha dan perekonomian sudah cukup maju. Mereka suka berdagang hingga ke luar negeri. Ketika masyarakat Arab, khususnya penduduk kota Mekah, diberikan kemudahan memperoleh uang, harta, sumber alam, ternak, barang perniagaan, mereka ungkapkan rahasia bahagia dan senangnya dengan cara mengumbar hawa nafsu, foya-foya, sombong, dan menunjukkan rasa sukacita mereka dengan memberikan sesembahan kepada patung berhala-berhala mereka. Mereka kaum kafir jahiliyah di kota Mekah mengungkapkan kesenangan dan kekecewaan dengan cara-cara yang ekstrim.
Dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Demikianlah keadaan masyarakat Mekah menjelang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak atau tingkah laku dan iman mereka sangat jauh menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dibawa oleh para nabi terdahulu. Dalam keadaan masyarakat seperti ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada awal pengasuhan. Orang-orang Arab kota Mekah memiliki tradisi, terutama pada orang-orang bangsawan, untuk menyusukan dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita Bediah, yaitu suatu dusun di daerah padang pasir. Maksudnya, agar bayi-bayi mereka itu dapat menghirup udara yang segar, terhindar dari penyakit, dan supaya bayi-bayi itu dapat berbicara dengan bahasa yang baik dan fasih. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Setelah dilahirkan oleh ibunya, beliau disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah selama 3 hari sesudah penyusuan ibu beliau. Kemudian, Nabi diserahkan oleh ibunya kepada seorang wanita Bediah yang bernama Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Tempat tinggalnya tidak jauh dari kota Mekah. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh dan dibesarkan. Awal mulanya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan tinggal dengan Halimah selama 2 tahun. Kemudian dengan permintaan Halimah sendiri supaya Nabi diizinkan tinggal terus bersama dia. Maka permintaan Halimah ini diperkenankan oleh Aminah, yaitu ibunya Nabi Muhammad SAW, sehingga tinggallah Nabi dengan Halimah selama 4 tahun. Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Siti Aminah. Sesudah Nabi Muhammad SAW berusia kira-kira 6 tahun, beliau dibawa oleh ibunya ke Madinah bersama-sama dengan Ummu Aiman. Maksud membawa Nabi ke Madinah ini untuk memperkenalkan ia kepada keluarga neneknya, Bani Nazar, dan untuk berziarah ke makam ayahnya, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Ayah Nabi Muhammad SAW meninggal saat beliau dalam kandungan ibunya, kira-kira dalam usia kandungan 6 bulan. Ketika akan kembali ke Mekah dan baru sampai di kampung Abwa, tiba-tiba Aminah jatuh sakit, sehingga meninggal dan dimakamkan di sana juga. Betapa sedih hati Nabi Muhammad SAW menghadapi musibah atas kematian ibundanya itu. Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW, ayahnya bernama Abdullah. Ayah dari Abdullah bernama Abdul Muthalib. Kakek Nabi Muhammad SAW itu sangat sayang sekali kepadanya. Ketika mendengar bahwa cucunya telah lahir, bukan main bahagia hatinya, dan diberinya nama Muhammad, artinya orang yang dipuji. Kasih sayang diberikan oleh kakeknya. Nabi Muhammad SAW merasa terhibur dan dapat melupakan kemalangan nasibnya terhadap kematian ibunya. Akan tetapi, kakeknya yang baik hati itu meninggal pula dalam usia 80 tahun. Nabi Muhammad SAW ketika itu baru berusia 8 tahun. Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah paman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW di waktu kecil suka menggembala kambing kepunyaan orang-orang Mekah dan beliau mendapatkan upah dari menggembala kambing-kambing kepunyaan orang Mekah tersebut. Selain itu, beliau Nabi Muhammad SAW juga ikut berdagang atau berniaga
itu adalah pekerjaan sehari-hari Abu Thalib. Kemana saja dia berjalan sering diikuti oleh Nabi. Waktu itu Nabi masih berusia 12 tahun. Sejak itulah Nabi Muhammad SAW mulai belajar berniaga. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami? Sudah. Pintar. Jadi dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu lahir dalam keadaan yatim karena ditinggal oleh bapaknya atau ayahnya ya. Siapa nama ayahnya? Abdullah. Oke, beliau ditinggal pada saat itu masih dalam kandungan, dalam usia kandungan berapa bulan? 6 bulan. Ya benar. Lalu Nabi Muhammad SAW pada saat itu disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Setelah itu kembali lagi kepada ibunya yang bernama Aminah. Ditinggal oleh ibunya pada usia 6 tahun. Setelah kepergian ibunya itu, Rasulullah itu dirawat oleh kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Nah, namun tidak lama kemudian Rasulullah juga ditinggal oleh kakeknya dalam usia berapa kira-kira? 8 tahun. Iya, benar, dalam usia 8 tahun. Nah, setelah ditinggal oleh ibunya, oleh kakeknya, Rasulullah akhirnya dirawat oleh pamannya. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Ya. Nah, kalian tahu tidak sholawat kisah sang Rasul? Tahu. Oke, boleh kita praktekkan ya untuk supaya kalian itu lebih mengetahui kisah Rasulullah SAW. Rohatil adiyaru tashedu filayalil maulidi wa barikun nuri yabdu mimani ahmadi. Rohatil adiyaru tashedu filayalil maulidi wa barikun nuri yabdu bima'ani ahmadi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Nah, Rasulullah SAW lahir itu diutus untuk menyempurnakan akhlak dan rahmat untuk seluruh alam semesta. Dalam hadisnya itu seperti ini. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlakmu mulia. Kalau begitu sudah paham semua ya? Iya. Kalau begitu Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu mengerjakan soal yang ada di buku paket halaman 48. Nanti dikumpulkan minggu depan. Baik, terima kasih atas partisipasi aktif kalian pada pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.